Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi ada kawan yang bertanya kemarin, gimana sih tugas jurumudi ketika di kapal takut, dan sebelumnya apa yang harus dipersiapkan sebelum dia membawa kapal. Saya bersama Bang Teddy Marcelino. Hai, asal dari mana Bang? Saya asal dari Riau. Dari Riau. Asli Riau. Masih lajang guys. Silakan dicari apa nama IG-nya atau Nama IG saya Teddy Marcelino. Teddy Marcelino. Oke, dan sekarang jurumudi jaga 48. Jadi jam 4 sampai jam 8. Jadi dia durasi 4 jam. Itu setengah jam sebelumnya sudah standby di anjungan ya. Kemudian setelah itu berkeliling. Oke, kita cek di sisi kiri kapal ya. Jadi pada saat ombak biasanya air itu sampai ke dek. Jadi kita pantau apakah tali ada yang terbawa arus keluar atau barang-barang yang sekiranya terbawa air. Kemudian kita pada saat siang hari pantau bendera, dan kemudian saat malam hari pantau lampu navigasinya. Dan kemudian kita cek di haluan apakah ada barang-barang yang sekiranya perlu kita amankan. Kita cek sebelah kanan dan kemudian ke arah belakang pun kita cek juga. Jadi kita pastikan dulu semuanya aman. Jadi takutnya nanti kan saat malam kita tidak bisa kontrol karena gelap. Jadi saat siang hari kita cek-cek yang perlu kita amankan dulu. Dan tongkang juga kita pantau apakah ada yang menggantung, yang mencurigakan. Langsung kita infokan ke perwira jaga jika ada sesuatu yang perlu kita laporkan. Oke, sekiranya sudah aman semua, kita langsung masuk lagi. Oke, dan setelah jurumudi pengganti sudah berkeliling, kemudian menanyakan kepada jurumudi sebelumnya apakah ada instruksi dari seken atau di haluan. Instruksi dari saya ikuti haluan sejati. Haluan sejati aja, berarti tidak ada pemberitahuan untuk kanan dan kirinya. Tidak. Berarti masih aman di depannya. Betul, kan? Oke, dan sekarang sudah jamnya upload kita. Upload. Oke. Oke, dan setelah itu untuk jurumudi pengganti kita menikmati kursinya, yang kopinya, kemudian rokoknya yang merokok. Dan setelah itu kita perhatikan sekeliling. Ini cuaca tenang ya, ombak, kemudian tidak ada yang di depan kita seperti nelayan. Dan kita cek apakah menggunakan stick atau manual. Jika dia stick, ini tandanya di sini on. Jika dia off. Ya, kalau stick dia ke kanan, ini ke kiri, dan ini bisa kita mainkan ke kanan dan ke kiri. Ini sekarang kita menggunakan manual. Dan kemudian nanti jurumudi itu cari posisi tengah-tengahnya kemudi ya. Ini posisinya tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya kita berada di 10 kanan ya, atau di 9 kanan. Oke, dan kemudian yang perlu kita perhatikan lagi oleh jurumudi yaitu haluan yang akan kita tuju, dan kita mengikuti GPS. Ini adalah haluan pedomannya 345, dan ini adalah haluan kemudi kita 342, dan ini adalah jaraknya 71,5 nautical mil dan kecepatannya 2,7 2,8 knots. Dan ini adalah garis haluan kita. Ini tandanya jika 001 dan tanda panah berkedip di sebelah kiri, berarti kita harus membawa haluan kemudi kita di bawahnya 345. Jadi kita buat 340. Ini kan 353, berarti dia kurang ke kiri.
dan kita bawa kemudi ke kiri. Putarannya menyesuaikan, dan kemudian kita lihat dan kita bawa sampai posisi di bawah 345. Kita bawa terus. Jadi pahami, ini kemudi ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Jadi kalau dia lambat, kita harus putarannya harus banyak. Jadi kalau putarannya cepat, dia kadang cuma sedikit begini, dia sudah mutar. Untuk radar indikatornya untuk kemudinya. Oke, ini tandanya sudah jatuh ini ya, jatuh kanan ya, kanannya. Kita disuruh bawa ke kiri karena tanda panahnya ke kiri. Jadi kita bawa di bawah 345. Kita buat 340 agar si 0,3 nya ini hilang. Gitu. Ini sudah 341, kita balas. Kita balas ya, karena kalau tidak kita balas nanti dia akan terlewat. Nah, dan sekarang sudah 337. Kita bertahan di sini sampai dia mendekati 001 dan kita akan buat lagi di 340 lagi. Oke, kita masih goyang ke kiri terus pelan-pelan karena dia lebih cepat ke arah kanan. Ini posisi dia 345, 344. Oke, kita bertahan. Jadi pokoknya dia kalau tanda panahnya ke kiri, dia harus di bawah dari 345. Tapi kalau tanda panahnya ini di kanan, berarti harus di atas dari 345. Untuk menghabiskan jatuhnya ini tadi kita harus buat 00. Oke, dan setelah sudah 00 kita bertahan ya di 345. Jadi kita ambil jatuhnya ini 00 dan kemudian ini haluan kemudi, ini haluan pedoman, dan ini jarak masih 70,7 nautical mil dan speednya 2.9. Setelah itu kita bertahan. Kita bantu kemudi ke kanan sedikit biar dia pas di haluan 345. Kita pantau sekeliling. Kemudian pantau tongkang. Dan untuk yang jaga 48 nanti jam 18:15 kita turunkan bendera, kemudian hidupkan penerangan navigasi dan lampu sorot belakang, kemudian nyalakan radar, dan sembari kita jalan kita menunggu arahan dari perwira jaga, dan kita pantau-pantau di radio channel 16. Dan kemudian di ICE ini ada collision alarm, alarm tabrakan, berarti dia di sini tapi masih jauh. Ini kapal apa ini? Kapal tanker.
Angelia. Dia di depan kiri kita, nanti duluan dia yang akan lewat. Kemudian yang di sebelah kiri kita ini ada kapal takut Kencana. Dipantau-pantau. Kapal takutnya. Oke, dan itulah ketika jurumudi jaga di laut ya. Kita mengikuti dari pedoman GPS. Kemudian arahan dari perwira jaga. Selebihnya itu kita tidak ada kegiatan. Kita pantau-pantau saja kiri kanan dan kemudian sambil menikmati kopi di tengah laut. Oke, dan nanti untuk yang di sungai kita kasih tahu juga bagaimana cara membawa kapal di sungai. Oke guys.